Presiden Indonesia Joko Widodo dijangka memulakan tugas rasmi di ibu kota baharu negara Nusantara yang terletak Malaysia di Pulau Kalimantan iri, pada 28 Julai Ahad ini. Nusantara, apabila kita ingin melihat skop, ini adalah masih permainan nombor, game of numbers, dan tentulah kita akan melihat seluruh Nusantara. Nusantara ini pun sudah menjadi cabaran. Bila kita menyebutnya, dia sudah merujuk kepada satu ibu negara. Selepas ini, itu satu permainan psikologi yang sangat licik juga. So, ini pemindahan ibu kota ini bukan sesuatu yang kita harus pandang remeh-temeh. Ini adalah amat penting dan limbah ekonominya sangat penting lah. Dan berikutan dengan ini, adakah kerajaan atau kementerian untuk bercadang untuk mengadakan lawatan secara rasmi kepada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk membincangkan impak yang akan dikenakan oleh Sabah dan Sarawak, mengkaji sama ada Malaysia pun harus ada ibu kota kedua yang terletak di Sabah dan Sarawak. Jadi mengapa Jokowi menurut pandangan saya ini sedang bingung karena khayalan halusinasinya justru itu mulai dia sadari sudah mulai rontok mulai ambruk, buyar, bahkan mungkin ambiar. Istana megahnya di Kalimantan Timur dan bangunan-bangunan untuk inti pemerintahan ternyata baru berupa kerangka beton dan besi. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui, Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Nah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gokil semuanya. Semangat ya untuk hari ini ya. Kunjungan Pak Jokowi ke IKN membuat iri parlemen Malaysia dan juga warga Malaysia ya. Bahkan ya, parlemen di Malaysia mengusulkan juga ada ibu kota baru di Sarawak dan Sabah, yang merupakan kota tersebut berbatasan langsung dengan Kalimantan ya. Saking paniknya sampai seperti itu. Nah, ketika negara lain yakni Malaysia panik dan ya mengakui kehebatan Jokowi, di sisi lain miris ya ketika Mbah Amin Rais CS ini ya selalu mengeluarkan narasi-narasi kegagalan IKN, narasi-narasi terpuruknya IKN dan kepemimpinan Jokowi yang amburadul. Ini kan jadi aneh gitu loh ya. Nah, seperti apa sih irinya Malaysia dengan Indonesia? Kita reaction bersama-sama video berikut ini. Malaysia mengklaim bahwa pembangunan ibu kota baru Nusantara merupakan ancaman dan jangan dipandang remeh karena menyangkut keselamatan rakyat Sabah dan Sarawak. Parlimen Malaysia juga memohon kepada kerajaannya untuk membangun ibu kota Malaysia yang kedua di Sabah dan Sarawak. Saya melihat pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Tengah adalah satu cabaran yang besar untuk negara Malaysia, khususnya daripada sudut ekonomi, keselamatan dan sosial. Jadi dalam keadaan demikian saya melihat apabila Pen Borneo di jalan Teluk Melano dilaksanakan, nampaknya kerajaan tidak bersedia untuk menjaga keselamatan di Sarawak. Dan segitu paniknya ya. Lebih ramai lagi. Apakah persediaan untuk mengadakan CIQ yang lebih banyak, bentenglah dan menyelesaikan masalah-masalah boundary yang belum disetujui oleh di antara Indonesia dan Malaysia, supaya perkara ini tidak mendatangkan satu masalah besar apabila kumpulan yang ramai datang daripada mana-mana tempat nanti untuk menduduki di Kalimantan Tengah. Terima kasih.
So ini pemindahan ibu kota ini bukan sesuatu yang kita harus pandang remeh-temeh. Ini ada amat penting dan limbah ekonominya sangat penting lah. Dan berikutan dengan ini, adakah kerajaan atau kementerian untuk bercadang untuk mengadakan lawatan secara rasmi kepada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk membincangkan impact yang akan dikenakan oleh Sabah dan Sarawak, kerana yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah pun telah mengadakan lawatan rasmi kepada Kalimantan Utara dan Timur. Dan dengan lanjutan ini, saya juga berharap Malaysia juga boleh menggaji sama ada Malaysia pun harus ada ibu kota kedua yang terletak di Sabah dan Sarawak. Pembangunan Ibu Kota Negara IKN di Kalimantan Timur terus dikebut jelang upacara HUT RI ke-79 17 Agustus 2024 Progres sampai seperti ini kok dibilang tanggal mangkrak 29 Juli lucu. 2024 sin besok Presiden Joko Widodo Segini rencananya akan indahnya. berkantor di Ibu Kota Negara IKN selama 3 hari. Malam ini Presiden dan Ibu Negara Irina mulai bermalam di IKN. Sejumlah proyek di antaranya Istana Negara, lapangan upacara, kantor Presiden, kantor Kementerian, dan prasarana pendukungnya terus dikerjakan. Sementara kesiapan Istana Negara dan lapangan upacara kemerdekaan sudah mencapai 90%. Ini Mbak Amin Rais, lihatlah ini yang membuat negara tetangga kita iri ya seperti ini. Kerja nyata Jokowi, Mbak Amin. Belum jadi aja bagus ya? Udah bagus. Suasana malam. Istana IKN dan sekitarnya. Ini namanya sumbu kebangsaan. Sumbu kebangsaan. Sumbu kebangsaan. Istri aku sumbu pendek. Sumbu pendek. Kalau ini sumbu kebangsaan. Sumbu pendek. Aku. Insya Allah keren Pak. Tuh, lampunya udah. Iya. Keren. Oh iya. Wih, keren banget. Hydropower. Zero emisi. Hydropower listriknya dari green energy atau solar panel. Kemudian kendaraannya semuanya Wajib yang masuk sini harus listrik, mobil listrik atau sepeda motor listrik, semuanya listrik. Transportasi umumnya listrik. Listrik semua Pak. Ini kota tercanggih kali nanti Ya, ya. kan, mulai dari nol, jadi bisa dikonsep. Betul Pak. Keren banget. Dan industrinya juga industri yang green economy, financial center, digital banking, kemudian untuk creative hub, gitu kira-kira. Itu. Konsep besarnya itu. Sabar. High-tech ya, Pak. Iya, high-tech. Ini baru. Bank yang mendirikan kantor di sini harus digital banking. Ya, baru 20% belum nyampe lah. Belum. Masih panjang. Sabar. Ini Besok sampai 3 hari. Oh 3 hari. Ke sana tadi nggak boleh. Oh iya. Masih monasnya gitu. Iya boleh. Mati dari sana. Foto background ini Pak, Bapak sama. oh, keren Pak ya Pak. Nyampainya sih 2 minggu. Bagus sayang. Bagus ya. Tidak kuduga dan tidak kusangka. Tidak kuduga ya. Keren banget. Iya. Kita ada di sini. Ada hutan-hutannya gitu. Hijau.